tiro mari. Tiro mari. Piro bento teh. Piro mambar itu. Ana ratu mah. Na pira pinalamale. Hah? Pira pinalamale? Ana ratu. Allo alli harga tapas na lima tole. Tu karora ratuna karoplona. Iya. 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 Talu lolone itu terdiri dari lolo tau, lolo patuan, dan lolo tananan. Nah, satu dari ketiga poin ini tidak bisa terpisah dalam kehidupan masyarakat Toraja. Artinya dari dulu sampai sekarang. Hubungannya dengan upacara-upacara adat. Karena dari ketiga unsur ini kalau ada yang terpisah, ya, tidak akan maksimal di dalam proses pelaksanaan upacara adat. Kita dalam alam Toraja ini mempunyai tanah atau kasta. Karena tentunya dalam melakukan proses adat itu berdasarkan dengan kasta. Ya. Kasta ini kan pertama kan namanya tanah bulan, tanah basi yang kedua, yang ketiga tanah karurung, dan yang keempat tanah kuah-kuah. Nah, di dalam melaksanakan suatu upacara adat, apakah itu tergantung kasta di situ, ya. Tentunya unsur yang kedua, lolo tananan atau tumbuhan, ya, dibutuhkan di situ. Pun lolo patuan tidak terlepas dari situ sebagai kurban dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Tingkatan upacara di sini, rapasan itu kan jumlah kerbau 7 ekor ya, 7 ekor. Kumako di sana mau dipuli misa atau kita merante, dipuli jatuh abang, artinya di halaman duka itu dipotong satu, alu kupianna, ya. Setelah masuk di rantai, ya ada istilah di batang 2 ekor.
Yang 4 ekor itu belakangan. Tetapi jumlah jenis kerbau ini artinya belum masuk jenis kerbau bong atau balian. Setelah itu masuk rapasan sundun. Jumlahnya kalau tidak salah itu ya 12. Jadi sudah masuk kerbau yang tanda itu. Kemudian tingkatan yang ketiga itulah sapurandanan ke atas. Jadi saleko sudah masuk di situ. Nah, kenapa saleko ini ya mahal, tinggi nilainya di Toraja, dan orang luar biasa tidak yakini bahwa apakah itu betul. Karena menurut agama leluhur kita atau aluk nenek ya, bahasa Torajanya Pak tanpa diata. Kalau di Indonesia kan ciptaan dewa, dia langka ya, dan hanya bisa lahir di Toraja secara alami. Sehingga barangkali bisa saya memberikan gambaran bahwa ini semacam baju kebesaran dalam upacara ya. Karena ini berlaku khusus, warisan khusus orang Toraja atau di dalam kehidupan orang Toraja ini merupakan cerminan orang Toraja sesungguhnya. Tahu ngomongnya ini kok? Nanggan ada palisun lah. Dari mana sapira pi? Kayak susi kate biasa kemale temeton nantar keluarga toh. Kuma ko di patoporan do. Iya te kuma tak ada tu kuma laden tu istilah susi lo lupa sabolu. Kuma sangapori to ngamale mati. Oh susi tak. Jadi 1 miliar rupiah 60 juta. 60 juta. Oh. 1 miliar 60 juta. Ya kalau saya berprofesi gembala kerbau ini, kerbau saleko. Pelihara kerbau begini yang paling hobi dan paling suka. Karena jarang kita jumpai begini bahwa kita mau pelihara ini. Ini orang yang mau melihara ini harus tekun dan bisalah tanggung jawab. Kalau misalnya saya pelihara ini, tidak bisa saya lalai, tidak bisa saya kasih tinggal, harus jaga terus. Anak menangis, saya tidak peduli kalau kerbau belum kenyang, ya gitu. Ya tentang kerbau saleko ini tiap harinya itu ya kita kasih rumput, bangun pagi-pagi itu kasih makan mulai dari jam 6 sampai jam 9. Setelah kenyang ya kita kasih mandi. Kalau masalah dimandiin ya serasa itu paling bagus misalnya. Soalnya kerbau begini tidak bisa pisah dari air seharusnya. Tapi karena kita di sini lihat keadaan jauh dari sungai itu, itu. Seandainya ada modal kita bikinkan kolam kah apa, baru kasih berenang. Sampai itu ya kita cuci supaya bulunya tetap utuh,
bagus dia punya belangnya. Kita pakai sabun, bisa juga sampo. Setelah kita kasih mandi, kita ini jemur sampai kering baru masukkan kandang lagi. Kalau masalah tanduknya supaya tetap kuning, itu kita kasih jeruk nipis atau bisa juga dari nanas. Masalah makanannya, kalau nanti jam-jam agak kering sedikit lah rumputnya baru kita pergi potongkan. Karena apa? Karena kalau basah biasa juga bau itu rumput. Nah itu, kerbau tidak mau makan. Sekitar jam 11, ya kita lihat situasi lah, asal jangan pagi-pagi. Ada berapa macam rumput toh. Ada rumput tuh namanya rumput gajah, ada rumput asli. Kalau musim panen ya kasih juga jerami. Ya kalau malam dibakarkan obat nyamuk supaya tidak digigit nyamuk lah. Sambil masuk dibakar ya. Bahannya dari obat nyamuk itu rak telur. Karena rak telur ini lebih banyak asapnya. Dibanding obat nyamuk biasa tidak begitu banyak asap, makanya lebih bagus. Kalau kandang sih ya kita harus bersihkan, buang kotorannya. Misalnya ada basah, kita ada itu rumput kering kita taruh supaya ini jangan lembab lah itu badannya itu. Misalnya kencing itu kerbau, biasanya kita ambilkan ember baru tada. Kalau misalnya ada pada saat kita di situ, kita tada itu air kencingnya, baru dibuang. Kalau masalah kandang ini ya saya bikin kulambunya itu fungsinya itu supaya jangan masuk air hujan dan lebih berfungsi lagi kalau misalnya ada temannya atau kerbau lain yang lepas. Kan tidak begitu dilihat, bisa marah aku aduh. Makanya kita harus pasang itu lampu. Tengah
Wah, banyak sekali suka dukanya. Misalnya musim penghujan itu kita panik bagaimana caranya kita dapat rumput, bagaimana caranya kerbau itu kenyang. Ya, tidak sembarang juga rumputnya. Makanya kita pilih rumput, kalau rumputnya basah, tidak bisa kita ini. Karena kerbaunya takut tuh sakit gitulah. Ya kalau parah ya kita panggilkan ini dokter hewan. Wah, deg-degan. Kotorannya aja kalau mencer ya kita sudah setengah mati pikirkan. Kerbau itu tidak boleh lapar. Kan kalau lapar ya bisa sakit, kita yang rugi. Lebih baik saya lapar daripada kerbau saya ini. Belajar ya. Anak saya masih kecil tidak bisa saya mandikan. Kerbau ini ya sering saya mandikan. Bahkan saya tidak mandi juga. Lebih baik kerbaunya mandi. Orang bilang, wah orangnya tidak mandi, kerbaunya mandi. Mana semua Pak Soleman? Oh, sudah mau kira kami dia? Oh, mbak tu pangkambi? Oh, mbak radio lah mati? Oh, wah, sangapa mereka teh patuan teh? Lagi mau 1 tahun. Oh. Buka bikin di Buka kalangan nih. Wah. Jadi ya tu mana sana tong aku mau ko ya piton na bisa lepas. Ya. Nah kan dia mau ya tuh kupukaran teh, ini na bukuadai kukua, nabi mau tuh 150. Ya. Jadi dia pilabinnya 700 juta. 700 juta. Ya. Harga kerbau Saleko di Toraja sekarang karena Saleko kan punya tingkatan juga. Tergantung tanda-tandanya. Jadi sekarang berkisar yang kelas 1-nya itu di atas 1 M. Ya. 1 miliar lebih. Ya, sudah pasti masuk akal. Karena itu kembali kepada pemahaman yang tadi bahwa Saleko ini ya sangat langka dan secara alami hanya bisa hidup di Toraja. Langka tapi nyata. Ya. Dan hanya bisa digunakan pada kasta teratas. Atas nama keluarga Kukuata, mari pipa sangat tuh. Ta patutun ni tejona ada maarampun tedong te makarin totemo tu lapana ta papa na sirupa lako papa na sirupa di ben atu. Hido rupangna tedong ma abuwa gangna mo palisungna kalambau mak songgo bisara.
mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.